Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali di Mas Yul TV. Oke, pada kesempatan kali ini seperti biasa kita akan kembali lagi menyaksikan hal-hal yang menarik di TikTok. Jadi kita akan melakukan reaction TikTok, review TikTok kembali. Amin ya. Tapi pada kesempatan kali ini saya ingin melihat sesuatu yang berbau horor ya. Biasanya kan horor lucu, tapi ini benar-benar horor, nggak ada komedi-komedi yang creepy banget gitu loh. Ya, sebelum mulai, jangan lupa teman-teman untuk mendukung Mas Yul TV dengan di subscribe, like, komen, dan juga share. Semoga Mas Yul TV bisa tembus 10 juta subscriber. Amin ya Allah. Good job. Oke ya teman-teman, tidak perlu lama-lama lagi, langsung kita lihat seperti apa sih kehororan penampakan ini ya. Mungkin ini benar-benar saya belum pernah nonton ya. Jadi saya mau lihat biar ekspresi saya itu real. Oke, kita lihat untuk video yang pertama ya teman-teman. Kita lihat video yang pertama. Penampakan hantu terjelas, nangis memang. Oke. Gak mungkin ada yang buang air besar di bawah sini ya, Gak mungkin ada yang buang air besar di bawah jembatannya, di bawah sungai. Oke. Gak berani lah. Apaan itu? Astagfirullahaladzim. Apa itu? Kayak ada yang ngintip ya? Anjir. Apa itu? Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Pik, apaan itu, Pik? Apaan sih, Jir? Apa suara ini? Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Pik. Apaan, Pik? Kalau saya lihat ya teman-teman, itu seperti apa ya tadi? Kayak kepala ya. Kayak kepala manusia yang ada rambutnya panjang, tapi di bawahnya itu kok serem banget, kayak ada darah-darahnya gitu ya. Lihat lagi. Apaan sih, Jir? Kepala apaan tuh? Nongol, anjir. Kepala apaan tuh? Ganteng apa jelek? Saya nggak tahu ini hasil apa enggak ya. Saya nggak bisa komen kayak gitu karena mereka ini buat konten. Tapi kita lihat aja. Apa itu? Allahu Akbar. Itu keluar dari dalam sumur ya? Hei! Astagfirullahaladzim, ada yang di dalam sumur, Cok. Siapa itu? Allah Akbar. Merinding kasihan. Tiba-tiba, wih, creepy banget dia. Demi konten cari nafkah di dunia internet ya sampai bisa dibilang itu ngeri banget ya kayak gitu. Ini akun dari siapa? @boyahput106. Ini nggak tahu dia re-upload atau gimana, saya juga nggak tahu ya. Ini akun dari @boyahput106. Kita lihat lagi. Oh, terbang goblok. Terbang, Cok. Ngejar ini mah. Ini mah ngejar ini, gue yakin. Hei, jangan ngejar gue, Cok. Ini ngejar. Sendiri loh dia teman-teman, sendiri. Ayo, apa gua? Mereka dulu, Cok. Ada yang hidup, Cok. Merinding. Mas Arif kan? Iya, Om Ireng itu. Tiba-tiba langsung nongol di depan. Orang manapun pasti akan jantungan kalau tiba-tiba kayak gitu loh. Allah Akbar. Oh, dua orang ini. Allah Akbar. Apa itu? Apaan, Sok? Apa kayak? Apaan tadi itu? Hitam-hitam loh. Mas Arif kamu tuh bikin kae. Kok malah jadi kayak kae? Astagfirullahaladzim. Gemblung mang iku loh. Aduh, rame banget nang ini. Enggak, itu Mas Arif apa bukan tadi? Putih-putih lompat ya, sudah jelas itu Mr. Pocong itu ya, kayak gitu. Memang ya demi konten tuh kayak gimana ya, berani banget ya. Kalau kita itu belum tentu bisa kayak mereka. Saya utang kosong Sok. Tapi ini jaraknya jauh banget ya dari yang merekam dan munculnya itu jauh banget. Tadi yang ngelompat itu loh, kayak gitu ya.
Tiba-tiba orang jalan bawa kamera tiba-tiba langsung lompat di depan kita gitu. Aduh. Ih, kayak maringnya malas. Sok, ih. Awas ke belakang gue, perengan gue. Gak dekat ya, gak dekat, gak Pereng gue dekat ke ya. belakang mau guling maring ngisor gokil gue malah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Diam, enggak apa-apa. Ini La ta'khudhuhu. Ini kayaknya dia nyuting dari dalam rumah atau dalam mobil ya. Ini dia hantunya kelihatan di depan rumah gitu ya. Sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dal ladzi Ini anaknya sampai nangis dengar-dengar. ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la yaquduhu Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah kuat tidak. Allahu Akbar. Besar banget teman. Subhanallah. Allah. Ini kira-kira real apa ya? Besar tapi kok besar banget loh ini. Ini besar loh, warna hijau ini ya. Besar warna hijau, kupingnya itu panjang, kukunya kayak gitu. Tapi tinggi banget loh. Astagfirullahaladzim. Dari suaranya kayak suaranya KPL ya ini ya. Ini sahur. Allah, kok belum siap? Sepatu. Kalau guru tuh, namun anu kari mah slow. Apa tadi ya? Saya nggak lihat, tunggu. Mundur dikit. Nggak sadar saya apa saya nggak perhatikan teman-teman. Tunggu. Allah, kok belum siap? Kalau guru tuh, namun anu kari mah slow. Warna merah teman-teman, warna merah ya. Itu loh, wah itu warna merah itu duduk di atas itu. Apaan itu? Ya. Kunti merah mungkin ya. Oh, Ini pabrik ini ya, kolab di pabrik mesin ya. Dikejar. Allah. Aduh, kaget saya sampai merinding sampai merinding sendiri saya. Oke. Ini kayaknya dari CCTV ya teman-teman ya. Kalau ini sih manusia. Memaling jemuran atau gimana ini? Kalau ini sih manusia. Kalau itu sih manusia. Kalau menurut saya tadi itu manusia. Kalau ya kelihatan jelas banget loh pakai celananya juga, rambutnya modelnya gimana gitu. Itu manusia itu tadi. Ini juga CCTV kelihatannya ya. Wih, kursinya gerak. Kaget mereka. Wih. Oh, di minimarket sementara kerja kayak gitu ya. Tiba-tiba ada sesuatu yang gerak-gerak sampai kayak gitu. Saya belum pernah sih ngalami hal sampai ekstrim gitu ya. Sampai ekstrim gitu saya belum pernah. Cuma kalau saya dulu pernah kan naik motor sama teman saya ya. Teman saya itu dari memang melewati daerah yang memang bisa dibilang agak hutan-hutan gitu. Nah, setelah itu saya dan teman saya melihat ada kayak asap gitu kan, kayak embun, kayak kabut gitu loh. Ya, kita jalan di itu, kabutnya kita tabrak, asap. Asapnya itu kita tabrak, ada suaranya.
Di situ kita diam nanti sampai daerah yang rame baru bertanya-tanya itu tadi apa. Itu paling creepy ya, cuma kayak gitu sih. Ya asap ditabrak kan nggak mungkin ada suaranya. Waktu itu asap ditabrak buk pakai motor kan. Dia itu motor asapnya itu bulat kayak rokok gitu, asap kayak bulat rokok gitu, kita tabrak buk ada suaranya buk gitu. Nggak tahu tiba-tiba kita berdua itu langsung diam, naik motor diam, nggak ketawa-ketawa. Diam, nanti pas di daerah yang sudah agak ramai kita berhenti langsung bertanya-tanya. Enggak berhenti sih, sambil bak motor pelan langsung bertanya, itu apa tadi ya, itu apa tadi. Benar-benar ya, kita nggak takut, cuma kita heran asap ditabrak kok ada suaranya gitu lah. Oke teman-teman, cukup sekian dulu untuk video pada kesempatan kali ini, semoga menghibur. Dan intinya apapun yang terjadi, dimanapun kita berada, kita nggak boleh terlalu sombong, kita nggak boleh terlalu meremehkan juga. Intinya juga kita nggak boleh terlalu takut sama hal-hal yang semacam ini, karena kita mempunyai Allah yang selalu melindungi kita. Oke. Nah, ini biasanya kalau memang di Jepang itu apa ya, itu biasanya wajah dari pengguna itu sangat privacy biasanya gitu. Jadi mereka kadang buat konten itu ya itu matanya atau wajahnya di blur-blur gitu ya. Baik. Itu real apa enggak ya? Tiba-tiba noleh aja gitu. Kita coba. Ini asli apa enggak teman-teman? Menurut kalian ini asli atau enggak ya? Tapi dalam sekejap tarikan kamera dia hilang. Kalau misalnya orang pun ya nggak tahu ya, namanya trik-trik. Agak kebayang-bayang wajahnya kayak gitu tadi. Ya namanya trik-trik edit itu banyak banget ya, apalagi yang sudah pro gitu. Lanjut dulu. Mayat bergerak sendiri. Apa ya? Ini anak kecil main. Ih, ada yang ngintip. Ada sesuatu di belakangnya ya teman-teman ya. Oh, itu wajahnya polos ya, kayak nggak kelihatan apa-apa loh teman-teman. Rambutnya panjang, putih. Mungkin kalau di sini biasanya kita sebut Mrs. Ki ya, Mrs. Kunti. Tapi kalau di sana mungkin apa, Sodaku atau apa. Biasanya kalau di Jepang sih gitu ya. Tapi kalau melihat penampakan di Jepang itu kadang kayak kita melihat sesuatu yang film horor gitu ya, mungkin ya rasanya. Ini dalam rumah ini ya, dalam rumah. Kirain apa? Oke, next. Suara misterius yang berkata Sugoi Itakata Dousite Watashi dake. Sakit sekali, kenapa hanya aku, terdengar saat liputan langsung di hutan Gunung Garyu, lokasi penemuan mayat Miyako, korban pembunuhan di Jepang. Saya kalau baca-baca soal pemtit gitu ya. Jadi untuk sekarang YouTube itu harus hati-hati, nanti ada kata-kata kasar atau gimana, wow bisa bahaya. Oke. 広島県内の山の中で島根県の女子大学生の遺体の一部が見つかった事件。 Artinya dibahas ini. 広島から捜索の最新情報の報告です。広島県北広島町の我流山の林道の入り口です。今日の捜索は午後5時で終了し、私の後ろに張られていた規制線も現在は 広島県内 Sekilas memang ada ya pas menit-menit ini ya, pas kita coba memang ada suara Sugoi itu ya, Sugoi Itakata. の我流山の林道の入り口です。今日の捜索は Ya memang samar-samar banget ya, ada Sugoi Itakata. Kalau saya dengar sih gitu, ada Sugoi Itakata gitu loh. Itu bahkan ada komentar yang jelas cuma Sugoi Itakata. Ya memang kayak suara cewek nangis. Nahan nangis gak sih? Ya masalahnya soalnya samar-samar, jadi komentarnya beragam ya. Mungkin kalau kita dengar pakai ini dengan jelas ya, ya mungkin. Tapi ini cuma saya fokuskan untuk mikrofon aja. Ya, bisa dibilang memang terdengar saya cuma Sugoi Itakata. Kalau saya sih gitu memang. Tapi ini ada yang komentar kayak suara cewek nangis, ya kayak ada yang cuma dengar Sugoi doang gitu loh. Ngeri tapi lebih kasihan.
Tempatnya juga kayak gimana ya, rindang kayak gitu, serem juga sih. Oke, next. Penampakan hantu Penampakan hantu Jepang. di Jepang, Oke. pagar 13. Pagar 13. Suara orang mukul-mukul ya. Saya sampai merinding. Kaget ya. Temannya ketakutan ya. Ini taman bermain ya teman-teman ya. Aduh, langsung apa itu? Wih, merinding saya. Langsung ngintip kayak gitu ya, kaget lah orang. Ya langsung muncul kayak gitu loh, lihat. Wih, matanya kayak mata-mata kucing gitu ya. Dia langsung kabur lah. Saya aja kaget, langsung merinding. Lumayan serem ya teman-teman ya, ternyata di Jepang kayak gitu ya. Cuma kita tahu kan kalau di Jepang itu biasanya ya memang sekelas kayak kita dengar paling dikenal kan animenya dan serial-serial kayak Kamen Rider dan Super Sentai gitu. Kita nggak tahu kalau ternyata juga segi horornya ya luar biasa ya. Oke, next video selanjutnya. 3 kisah di balik hantu Jepang. Di balik hantu-hantu Jepang, Kuchisake Onna. Rumor tentang Kuchisake Onna berkembang pada masa Heian. Kuchisake Onna diyakini sebagai istri seorang samurai yang dibunuh karena ketahuan berselingkuh. Dikuasai amarah, sang suami yang seorang samurai merobek mulut istrinya yang cantik dengan pedang dan berkata, "Sekarang siapa yang akan menyebutmu cantik?" Lalu dia tewas terbunuh dengan mulut sobek. Arwahnya bergentayangan sebagai sosok wanita misterius dengan mulut tertutup masker, kipas, atau scarf. Dia akan bertanya kepada calon korbannya, "Apakah aku cantik?" Jika dijawab iya, Kuchisake Onna akan membuka masker dan memperlihatkan mulutnya yang sobek dari ujung telinga kiri hingga ke telinga kanan. Setelah itu dia akan bertanya lagi, "Bagaimana kalau sekarang?" Jika dijawab iya, Kuchisake Onna akan mengoyak mulut korbannya dengan gunting atau pisau agar mirip dengan dirinya. Teke-teke. Teke-teke merupakan hantu yang berwujud setengah badan. Teke-teke hantunya aneh-aneh juga ya. Non dia adalah hantu seorang wanita yang mati mengenaskan di sebuah stasiun kereta di Hokkaido. Si wanita terjatuh di atas rel kereta dan tubuh bagian bawahnya terlindas kereta. Arwahnya yang penasaran lantas menghantui seluruh kota untuk mencari bagian tubuhnya yang hilang. Hantu ini digambarkan merangkak dengan kedua tangannya yang seperti cakar. Suara kertakan yang muncul dari rangkakannya terdengar seperti kata teke-teke. Sementara bagian pinggang hingga kakinya lenyap, membuat siapa saja yang melihatnya ketakutan setengah mati. Hikiko-san. Hikiko-san bercerita tentang hantu gadis. Tentang hantu gadis yang semasa hidupnya kerap dibully. Setelah meninggal dia kembali sebagai sosok hantu yang kerap memburu murid-murid sekolah. Jika dilihat dari kejauhan Hikiko Oke, sampai di sini saya mau cerita dulu nih, kasus kayak pembulian di Jepang ini ternyata luar biasa ya, apalagi setelah dengar beberapa cerita dari orang yang pernah ke Jepang itu ternyata kasus pembulian di Jepang itu sangat tinggi ya. Makanya bahkan di sana itu ada kasus karena pembulian banyak yang diri ya, istilahnya gitu. Saya nggak bisa bilang kayak langsung bilang gitu karena nanti YouTube marah. Jadi banyak kasus yang diri ya gara-gara pembulian itu ya. Jadi buat kita janganlah suka ngebully orang-orang gitu ya, jangan dicontoh seperti itu. Tampak sedang menyeret boneka, tetapi bila didekati ternyata mayat manusia yang diseretnya. Menurut legenda, Hikiko selalu menjadi korban penindasan baik oleh orang tua maupun teman-teman di sekolahnya. Karena penyiksaan yang sering dialaminya, tubuh Hikiko memiliki banyak cacat. Pada satu versi cerita, Hikiko tewas terseret mobil karena keisengan teman-teman sekolahnya. Setelah meninggal dunia, hantunya kerap mencari korban, menyeret tubuh mereka sepanjang jalan hingga tercerai-berai. 3. Jadi ini ada sedikit hikmahnya, kalau bisa kita nggak usah melakukan hal-hal yang berbau-bau bully, apapun itu alasnya, walaupun kalian mungkin yang berkuasa atau gimana, jangan melakukan hal-hal seperti itu karena nanti akibatnya kita nggak tahu akan gimana ya. Memang kalau di agama Islam itu kalau orang meninggal itu tidak akan pernah kembali, intinya
janganlah kita melakukan hal yang begitu, karena timbal baliknya nanti akan buruk ke kita sendiri, yang pembulian seperti itu ya. Oke, next video terakhir ya. Penampakan Hantu Jepang part 1. Sementara main gitar, ada yang berdiri di depan jendelanya ya. Serius ini? Coba ulangi lagi. Allahu Akbar, langsung mak sengkring dibuka. Tadi anaknya kan mungkin lagi acara mau makan gitu ya, dan tiba-tiba dibuka ada anak kecil dibuka di selimutnya gitu ya. Nggak serem banget ya teman-teman. Ini saya lihat di logonya, ini dari logo Warung Sobat Bang Santoso katanya ya. Ini di re-upload kelihatannya dari Bang Santoso, dari Warung Sobat nih kelihatannya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu ya untuk video pada kesempatan kali ini, karena mungkin gimana ya reaksi kita saat nonton atau lihat penampakan versi Indonesia dan luar negeri mungkin ada sedikit beda. Kalau di Indonesia itu kadang lebih terkaget-kaget ya. Tapi ini juga tadi saya sempat kaget beberapa kali ya. Ngelihat kayak gitu langsung merinding. Kalau kaget tuh langsung merinding semua badan itulah. Penampakan Kunti zaman now. Terjadi fenomena penampakan Kertapati Palembang. Ini ada pembawa acara berita ini ya. Video penampakan makhluk berbaju putih dan berambut panjang mendadak viral di media sosial. Ya, setelah ditelusuri sampai masuk TV, eksis ternyata ya makhluk astralnya. Video yang beredar berasal dari daerah Kertapati, Palembang, dan menurut warga sekitar, makhluk tersebut sering terlihat duduk di atas pohon dan kerap berpindah-pindah lokasi. Wih, eksis bro, sampai masuk TV. Wih, apa itu yang duduk di pohon pisang dia? Tunjuk panah biru. Sekilas terlihat terbang dan lalu duduk di atas pohon. Yang jadi masalah ini bro, ini pohon pisang, tinggi pohon pisang ya, pohon pisang. Kalau mungkin pohon mangga atau pohon yang ranting kayu itu mungkin masih masuk akal, bisa jadi itu trik atau apa ya. Tapi ini di pohon pisang loh bro, sampai spiral itu, sampai masuk berita. Wow, ada rambutnya lumayan panjang tuh, panjang rambutnya ini panjang rambutnya. Dia duduk di pohon pisang. Bajunya berwarna putih dengan rambut panjang terurai, duduk bergoyang-goyang. Kita coba zoom lebih dekat. Tangannya terlihat kurus dan berwarna hitam. Ini tangan ternyata ya. Sekarang kita lihat lebih dekat ke wajahnya. Terlihat wajahnya putih pucat, dengan mata tertutup rambut dan gigi yang besar dan tajam. Mana giginya? Saya nggak lihat mas bro. Mungkin karena penampakan makhluk itu terekam. Oh, jadi yang putih tadi itu gigi tonggos gitu ya. Ini kayaknya video yang Timan TV lantas menelusurinya. Lokasinya ditemukan di sini, di lorong HHAA, Kemang Manis, Kecamatan Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan. Kayaknya saya pernah dengar nih cerita ya. Apa ini udah kejadian udah lama ya mungkin ya? Oh iya, kejadian udah lama ya. Tadinya makhluk itu duduk di atas pohon pisang itu. Oke. Menurut warga sekitar, makhluk itu terkadang ada di pohon itu, duduk di situ. Terkadang juga di sana,
di pohon yang ditunjuk pria itu. Bahkan juga terkadang terlihat duduk 7 di Juni situ, 2022 di tangga depan rumah itu. Ia kerap muncul dari semak-semak itu juga. Yang namanya horor itu dia nggak mau sih, dia mau makhluk-makhluk astral itu nggak mau tampil di tempat diskotik gitu. Dia pasti cari tempat yang serem lah. Kalau diskotik yang lain malah ikut joget ya. Itu dia sering duduk di situ awalnya. Di tangga rumahku, di rumahku. Sudah tuh di kayu samping tadi. Itu katanya kayu tuh sempat kita tebang, Mbak. Yo, aku yang nebangnya beringin itu kayu beringin. Tahu katanya berpindah lama itu kanan sini, berpindah sini. Ya kalau dilihat dari saksi mata kelihatannya memang kejadian ini sering terjadi ya, sering terjadi mengganggu warga sekitar itu ya. Itu belakang itu mantu aku. Oh yang lihat? Lihat. Mantu aku tuh apa itu ini terbang putih itu pucuk, langsung ke bawah pucuk langsung. Sempat terekam Mbak itu, Pak? Iya, dia mantu aku tuh ikut celana ini. Menurut warga, upaya untuk mengusir makhluk itu sudah pernah dilakukan warga dengan menebang pohon yang menjadi tempat makhluk tersebut. Namun makhluk itu masih tetap ada karena kebiasaannya yang sering berubah-ubah tempat. Ya namanya makhluk astral ya, jadi dia bisa bebas sih mau kemana aja, walaupun tebang satu dia bisa pindah-pindah kemana aja. Salah satu cara yang paling ampuh buat kita itu adalah meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah cara yang paling mantap dan pasti akan dilindungi, tidak diganggu-ganggu lagi. Asalkan kita yakin dan berani. Ingat, barang-barang seperti itu dia itu hanya akan muncul kalau kita itu takut. Dia akan merespon rasa takut kita. So tahu juga nih saya. Oke, next video selanjutnya. Asli penampakan hantu tertangkap CCTV. Anak kos diganggu hantu seram. Tapi ini sudah langsung ada lingkaran ya. Dia kayak bayangan gitu. Ini asli atau enggaknya saya nggak tahu. Ini udah muncul bayangan ya. Bayangan di lingkaran merah ini ada muncul bayangan. Kita lihat. Benar-benar ketakutan bro. Kejadian ini tahun 2022 bulan 9 tanggal 13. Dan sempat tadi ini apa ini? Ada muncul juga di sini, tapi yang lebih ke fokus kita yang ke yang gondrong ini. Anak cewek semua loh, kasihan. Ini kayak dari kita ulang kembali ya, kita coba ya ini. Ini dari pakaian-pakaiannya kayak pakaian-pakaian orang India gitu ya. Oke, pertama jatuh. Ada yang jatuh di sini. Mereka tidur di luar loh, bro. Kasihan ya. Di atas. Memang India kan ada kadang tingkat-tingkat gitu ya. Udah biasa di situ kalau di sana. Tapi kelihatannya ini India ya. Itu ada yang muncul di sana, terlihat. Ini backsoundnya juga nakut-nakutin. Oke, ini ada anak panah lagi apa? Area sini, apa sini? Oh ini ada yang menggelinding, oke. Kalau dia maaf, ini kalau lihat dari baju-bajunya kayak anak-anak India ya. Dari cantik-cantiknya itu kayak cantik-cantik anak India. Oke. Dia bangun ya. Bangun. Wih, kaget lah itu jatuh kok. Durasinya 5 menit loh video ini. Oke, ada lagi dari sebelah situ. Apa ini area-area ini pojok kanan ini ya? Apa yang muncul?
Ini baju gerak-gerak ya? Iya, baju gerak-gerak ini, baju gerak-gerak ini. Oke, bajunya gerak-gerak. Wow. Bayangin kalau kita tidur di tempat yang mungkin sudah biasa kita tempat tidur, misalnya di luar rumah ya, di kos-kosan gitu atau di mana. Kalau hal yang ada seperti ini ya mungkin ya kita juga terganggu ya. Ada orang versi terganggu itu dua macam, yang memang terganggu ketakutan, tapi ada juga yang terganggu karena sebel diganggu, itu nggak nyaman, jadi dia nggak takut tapi jengkel gitu loh. Oke. Udah tenang, ayo ini jemurannya. Ini apa ini? Ada ini apa yang tadi ini? Yang gerak-gerak sini apa lagi? Ini tadi ada bayangan di sini. Ini lagi nih, apa itu? Ini orang berjalan biasa mungkin ya di tangga. Kalau setahu saya ini bukan kos-kosan, ini rumah ya, ini rumah itulah. Yang ini tadi ngapain bangun? Bangunnya kok aneh gitu ya teman-teman ya? Oke, dia ada nggak ada? Ini di rumah, mungkin bukan di kos-kosan ini. Soalnya satu keluarga nih, saudara semua, ada laki-laki satu tadi itu. Oke, apalagi ini? Oke, oh enggak, dia bangun normal, bangun normal. Mungkin saudara kandung semuanya ini ya, saudara kamu semua. Oke, weh digulung-gulung weh sampai berdiri. Oke. Wow, akhirnya dia muncul teman-teman, berambut panjang, nggak tahu kalau bajunya warna apa, nggak kelihatan karena CCTV-nya kan hitam putih lah, cewek apa cowok juga nggak tahu. Dan ini apa cuma separuh badan aja ya, kayak separuh badan aja ya, atau dia jongkok? Belum ada yang menyadari. Belum ada yang menyadari. Oke. Oh, hilang lagi dia, hilang. Mungkin bete ya karena nggak ada yang, gue udah muncul gitu ya. Katanya masih ngorok semua. Oh, dia muncul lagi. Oke, oh gitu caranya. Biar direspon, dia jatuhin ini papannya atau apa nih, biar kaget semuanya bangun. Dan ini sempat menunjukkan lingkaran merah kalau di sini ada orang. Ini mungkin rumah sebelah ya, bukan penampakan ya. Nggak ada yang aneh juga. Oh, mereka langsung kabur. Dan orang ini tadi kayak bawa senter gitu ya. Wih, langsung ditarik adiknya langsung ditarik. Dia nggak berani lihat kan. Ini orang kalau kelihatannya, menurut saya orang ini. Oke, terus dia ngapain situ? Pinter dia tadi ya. Dia tadi kan waktu pertama muncul kan mereka masih asik tidur dan nggak tahu. Jadi kedua kalinya muncul dia jatuhin papanya biar kaget, biar anak-anak kecil tadi itu melihat si dianya itu. Oke, dia hilang. Apalagi ini digerakin ini. Kayunya digerakin yang jatuh tadi ya. Oke, dijatuhin lagi. Oke, dibangun lagi, jatuhin lagi, bangun lagi. Oh. Dan ternyata creepy juga. Tapi kalau menurut saya ini bukan di kos-kosan sih, memang di rumah pribadi kelihatannya. Soalnya ini yang tidur kakak beradik kalau nggak salah. Ada cowok satu, mungkin ya kakak beradik semua. Dan dilihat dari stylenya ini mungkin orang India ya. Mungkin ini orang India ya. Baru tidurnya kayak di atap gitu sampai rumah sebelah kelihatan gitu ya.
Dan apakah ini di rumah atau mungkin di bangunan-bangunan yang udah nggak kepake, kita juga nggak tahu. Karena kalau dilihat-lihat ya kayak di atas atap gitu ya. Tidurnya cuma beralaskan tikar ya teman-teman ya. Kalau dibilang serem ya termasuk serem, apalagi dia mengganggu anak-anak ya. Jadi kalau begitu memang sukanya ganggu yang takut ya, sukanya barang-barang gituan yang makhluk-makhluk gitu kan sukanya ganggu yang takut-takut gitu, yang kita takut dia akan ganggu. Kalau yang berani dia gak akan ganggu gitu. Merinding, cewek Jepang ini tidak sengaja merekam penampakan genderuwo lagi ngintip ya. Genderuwo di Jepang ada genderuwo ya, mungkin sebutannya beda-beda aja gitu ya. Wait, what happened? Apa itu? What is that? Who is this? Who is that? Wow, apa itu ya teman-teman ya? Tangannya kayaknya ya hijau, kayak hijau ya, entah kayak hijau atau pucat-pucat gitu. Matanya menyala, rambutnya gimbal gini ya, rambutnya berantakan ya. Oke. Wow, apa itu teman-teman? Bisa sampai kayak gitu ya. Mereka pun nggak menyadari ya, ini akun dari admin Nang Misteri, dia itu juga melakukan kompilasi gitu kelihatannya ya. Serem juga ya, bisa hanya kayak gitu muncul. Dan memang kalau penampakan yang tanpa sengaja itu kadang kita yang nggak sadar, mendingan kayak gitu kita nggak tahu. Tapi mungkin tahu-tahu belakangan kaget ya, mungkin shock. Tapi kalau kita langsung tahu juga ya gawat, mungkin lagi nggak asik mainnya, ngumpulnya sama teman, mungkin lagi nggak asik gitu. Oke, lanjut ya video selanjutnya. Seorang artis bernama Liawa Ode pernah mengalami kejadian aneh yang kebetulan terekam oleh kamera handphone miliknya. Kita lagi mau karaoke, karate. Ya Allah. Di Marga Satwa. Apa itu? Wait, saya mundurkan dikit. Ya, ini ada sesuatu putih-putih ya teman-teman. Ini mungkin kejadiannya udah lama ya ini. Kejadiannya ini udah lama banget kelihatannya. Sayanya dulu kayak pernah dengar gitu ya. Wow. Ini akun tentang misteri ya, 03 lagi. Apa itu putih-putih itu? Sumpah demi Allah, itu ada pocong, sumpah demi Allah. Sumpah tadi di situ demi Allah. Lihat. Nampak jelas penampakan sosok pocong di belakangnya ketika ia mencoba untuk membuat video bersama saudarinya. Dan kejadian itu pun membuat orang-orang di sekitarnya heboh dan kaget, seolah tidak percaya. Demi Allah, sumpah tadi di situ demi Allah. Wow, sampai kayak gitu ya. Ya, nama juga kadang kita gini gimana ya? Kadang itu misalnya kita jalan bareng berlima gitu ya teman-teman. Jarang bareng berlima gitu, kadang yang ditakuti itu cuma satu. Kadang tapi kalau berlimanya pemberani mungkin nggak akan yang takut. Tapi jika kita jalan di suatu tempat emang bisa dibilang agak creepy gitu, terus ada yang penakut satu, biasanya itu yang penakut itu yang sering dijahilin. Kalau yang lainnya nggak takut ya nggak akan dijahili. Jadi ya gitu juga sih. Tapi kalau ini biasanya mungkin lagi nggak takut, memang dari dia mungkin lagi eksis aja lah. Mungkin ada yang ngerekam, eksis dulu yuk gitu. Oke, next. Hai guys, saya mau cerita nih. Saya tidak sengaja merekam penampakan kuntilanak. Saat itu kami sedang nongkrong dan saya tidak sengaja merekam penampakan. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke video. Perhatikan baik-baik guys, semacam ada putih-putih. Hai guys, saya mau kalau cerita. yang ini nggak kaget-kaget ya, nggak kaget karena dari awalnya konteksnya kayak gitu. Oke, next. Tiba-tiba nongol dari balik pohon. Seorang pendaki tidak sengaja merekam penampakan di balik pohon. Astagfirullahaladzim, apa itu? Korak itu. Allah Akbar.
Weh. Jelas ya kayak gitu ya. Ini buat para pendaki yang memang suka-suka mungkin mendaki itu, yang mungkin saudara-saudara kita yang pendaki itu beraneka sekali ya, suka mungkin ya menjelajah gitu, tapi tanpa mereka sadari banyak bahaya yang mengecam mereka, sekaligus mereka melakukan traveling kayak gitu ya, memang banyak bahaya mengincar mereka. Selain dari bahaya hewan buas dan makhluk-makhluk yang nggak kasat mata kayak gini, yang bisa bilang agak berbahaya juga ya, juga serem ya. Oke teman-teman ya, tapi ini ada satu cerita dari saya, ini pengalaman pribadi dan sempat saya rekam juga, nggak sengaja kerekam. Waktu itu saya akan menggunakan kamera GoPro kayak 4K gitu, bukan GoPro. Jadi saya taruh di dada saya dan saya itu melakukan perjalanan pulang ya, perjalanan pulang itu dari memang daerah yang bisa dibilang lumayan ekstrim, dan itu tanpa sengaja saya nggak tahu ngerekam apa, tapi saya ngerekam itu putih-putih. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba perlihatkan kepada kalian ini rekaman pribadi saya yang memang kejadian ini udah lama dan pernah saya upload di YouTube di channel yang lain, dan saya akan coba perlihatkan kepada teman-teman ya, kepada teman-teman tentang kejadian tersebut ya, kejadian horor tersebut yang pernah menimpa saya. Jadi kejadian ini bisa dibilang lumayan lama, kejadian udah lama banget. Jadi saya masih menyimpan rekaman videonya dan sudah pernah saya upload ke YouTube ya, pernah saya upload ke YouTube ya teman-teman. Jadi kita akan coba lihat. Ini adalah rekaman yang masih saya simpan pada waktu itu. Oke teman-teman, ini adalah rekaman saya pribadi waktu itu saya pulang dari satu tempat ya. Dan di sini adalah kronologinya saya pulang itu, dan inilah kejadiannya. Jadi saya nggak sengaja ngerekam kejadian tersebut ya. Saya nggak sengaja ngerekam kejadian tersebut dan pernah saya upload ke YouTube memang. Tapi di sini baru saya ungkap ceritanya. Kejadiannya waktu itu saya pulang ya, saya pulang dari tempat teman, itu memang agak jauh, dan saat pulang itu memang harus melewati kayak hutan-hutan gitu. Jadi ini adalah video yang memang menunjukkan, saya nggak tahu itu apa, tapi di situ terekam ada ya, dilihat saya sendiri ya. Mau pulang dan jam setengah 12 malam ya, bisa dilihat ini sudah jam setengah 12 malam. Jadi kita langsung coba gas. Saya pulang naik motor sendirian sekitar jam segitu. Ya, suasananya kayak gini, adem banget, sejuk. Tadi sebenarnya mau pulang sekitar jam 10-an, tapi lantaran itu kelihatan. Jadi terlihat ada putih-putih ya, tapi di situ saya tulisan lihat tayangan ulang pas di tikungan jembatan Tulisu ya, namanya jembatan Tulisu, saya baru ingat ya. Ya itu ya saya lingkari. Saya nggak tahu itu apa, saya nggak tahu itu apa. Putih-putih ya, putih-putih. Tapi saya coba zoom lagi, kok setahu saya di situ itu nggak ada apa-apa. Bahkan misalnya ada kayak kayu putih atau tembok apa, itu nggak ada. Ini nggak sengaja itu kerekam ya, itulah ya, itu bisa dilihat itu nggak sengaja kejadian itu terekam ya teman-teman. Itu nggak sengaja. Jadi waktu itu saya pulang dan tanpa sengaja saya merekam itu. Jadi memang saya taruh kamera saya di dada ya, saya pulang dan terekamlah kejadian itu. Wah ya, saya nggak takut, saya nggak heran, karena saat saya pulang lihat hasil rekaman jalan-jalan saya gitu. Setelah saya ini apa, saya lihat ini apa ya, tadi perasaan nggak ada orang di situ, jadi ya seperti itu ya teman-teman. Nah oke teman-teman, cukup sekian dulu ya untuk video pada kesempatan kali ini, dan itu juga sedikit cerita pengalaman saya tentang ya bisa jadi berbau-bau creepy atau horor ya. Waktu itu saya nggak takut sama sekali, karena mungkin saya sudah, walaupun daerahnya seperti hutan-hutan gitu, tapi mungkin saya sudah terbiasa lewat situ ya. Oke. Penampakan hantu Jepang part 13. Oke. Reply, langsung reply.
Dia diundurin ya, diundurin. Jadi terlihat sekilas ya teman-teman ya, terlihat sekilas banget ya, tapi nggak tahu ini apa. Nah itu kan teman-teman bisa lihat kan, itu kayak wajahnya putih dan ada rambut kayak anak kecil. Kalau saya lihatnya kayak anak kecil ya, kayak anak kecil gitu. Saya nggak tahu ini, tapi ini tanpa sengaja kerekam dan bisa jadi memang ini nyata ya. Kalau tanpa sengaja itu biasanya malah nyata daripada yang dibuat-buat untuk cari penampakan gitu. Hantu Jepang barbar, penampakan hantu Jepang paling mengerikan. Hantu mulut besar di Jepang bikin merinding. Penampakan kedua ini berasal dari Jepang, yang pada malam itu memperlihatkan seorang pasangan pria dan wanita ini panik ketakutan saat mendengar suara aneh dari luar rumahnya. Mereka pun penasaran dan segera mengecek sekitar area rumah tersebut. Di situ mereka menemukan beberapa jejak aneh di lantai dan atas rumahnya. Dan tiba-tiba itu di kulkasnya ya ada jejak-jejak ya. Baik-baik videonya. Itu kayak jalan mereka. Mati lampu atau gimana sih, rumahnya gelap banget ya. Wih, ada jejak kaki tangan ya, kaki ya, jejak kaki ya. Tuh berdiri, iya ini tadi ya di kulkas. Terus di atas juga itu ada. Wow, merayap ya. Tunggu, saya tahan dulu sebentar. Saya nggak tahu ini nyata atau enggaknya ya. Saya nggak tahu ini nyata atau enggaknya, saya nggak tahu. Tapi kita lihat lagi ya. Lanjut dulu. Oke, fix, saya mau tahan dan saya mau coba lihat kembali ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga penasaran pas bagian wajahnya muncul. Saya sedikit agak aneh pada saat wajahnya muncul ya. Kita oke. Kirain asli teman-teman, ternyata bisa teman-teman lihat sendiri ya, ini kayak digambar gitu ya, ternyata ini cuma acting ya, kirain asli loh. Jadi setelah kita lihat secara aslinya ini mulutnya cuma diam tapi digambar gitu ya, kayak seolah-olah kayak terbuka gitu. Kalau menurut saya sih gitu ya, nggak tahu kalau menurut teman-teman gimana. Oke, next video selanjutnya. Wah, hantu wanita bunuh diri. Dua pria Jepang yang sedang berjalan di sebuah taman ini diganggu oleh sosok hantu wanita. Oh, Allahu Akbar. Hah? Kita lihat dulu sampai selesai ya.
Wah, apa itu? Wih, tinggi loh ini mas bro. Saya nggak tahu ya ini trik atau apa. Tapi saya mau coba geser dulu pas di bagian tangganya ya. Kita coba cek dulu. Tunggu. Nah, wow, ini. Saya nggak tahu ini bingung juga saya jelasinnya karena sempat muncul sekilas ini tadi wajahnya seperti itu dan tiba-tiba meloncat dari ketinggian. Kalau manusia jelas hancur tulangnya, tapi nggak tahu kalau mungkin di bawah ada matras atau gimana, soalnya kan gelap banget ya teman-teman ya, gelap banget soalnya. Jadi ya nggak tahu bener atau enggaknya ya, serem juga sih. Okay, next. 緊張したりしてるのよ。おかしいでしょ。 Apa ada yang lewat tadi ya? 今の何？ちょっと待ってて。よく言ってない。いけない怖い。Kawai, nakutin. 気のせいだったみたい。ナーバスになってるのかな。もう嫌になっちゃう。カメラが。何が起こったの？おかしいわね。よし、カメラはこれでいいはず。 Allah Akbar. Langsung merinding kaget. Saya nggak tahu ini asli atau cuma permainan kamera atau gimana, tapi ya ini tadi dia si perempuan tadi ini sedang video call, kelihatannya sedang video call. Dan ini mungkin salah satu penampakan yang diputar di acara reality TV Jepang mungkin ya, reality Jepang mungkin ya. Soalnya orangnya ngomong bahasa Inggris sambil ditranslate pakai bahasa Jepang, dan lumayan creepy ya permainan horornya di Jepang itu ya. Saya nggak tahu itu real. Allahu Akbar. Apa itu tadi? Digorong-gorong loh. Nyata atau enggak ya itu teman-teman ya? Dibilang nyata ya kayak nyata, tapi dibilang nggak nyata kayak nggak nyata juga. Saya bingung. Makanya permainan atau mungkin settingan-settingan horor di Jepang itu lumayan sadis juga bisa dibilang ya. Ada darah-darahnya kayak gitu. Kuyang merupakan siluman yang berwujud kepala manusia dengan isi tubuh yang menempel tanpa kulit dan anggota tubuh yang bisa terbang untuk mencari darah janin atau darah wanita setelah melahirkan. Menurut cerita masyarakat Kalimantan, kuyang ini adalah wanita yang menuntut ajaran ilmu hitam untuk mencapai kehidupan abadi. Ketika siang hari, kuyang ini berwujud layaknya manusia biasa. Tapi ketika malam hari, kuyang ini terbang mencari mangsanya untuk mencari darah bayi atau wanita yang habis melahirkan. Semua itu tujuannya agar kekuatannya dapat bertambah. Ada darah-darahnya kayak gitu. Lihat ya, kita geser. Kak bahas kuyang. Iya, memang terlihat ini ya, merah-merah gitu, tapi nggak tahu ini asli atau enggak, soalnya ini kayak salah satu YouTuber terkenal yang makan-makan gitu ya. Tapi nggak tahu ini benar atau enggak, saya nggak tahu. Tapi kalau membahas kuyang ya, kalau di daerah saya sih Sulawesi ya, ini di Sulawesi. Kalau yang namanya kuyang itu bukan kuyang, kita di sini namanya pongkok. Pongkok beda sama pocong ya, beda. Kalau di sini kita bilangnya pongkok. Jadi ya mungkin kalau bahasa nasionalnya itu kuyang, atau mungkin ada yang bilang palastik juga ya, kurang paham. Dan kalau di sini kejadian seperti ini dulu sih ya saya nggak pernah ngeliatin sih. Dulu sih pernah sih, kalau warga itu ngumpul-ngumpul suka jaga-jaga kalau misalkan ada yang meninggal pas masih perawan gitu.
Terus dijaga kuburannya itu sampai sekitar 7 hari gitu, jaga kuburannya agar nggak dibongkar kuyang, katanya sih gitu ya. Nggak tahu benar apa enggaknya, tapi itu mitos-mitos orang dulu ya. Dan itu cerita itu benar adanya atau enggak saya juga kurang tahu, saya kan hanya dengar dari kisah-kisah orang tua dulu ya teman-teman. Serem juga ya. Oke, next. Kuntilanak asli di ruang isolasi. Pak, kembaliin ke siapa bisa ya? Bisa. Ini hasil dari CCTV ya. 20 gram 14. Mana kah? Di ruang isolasinya ya lumayan keren ya, ada TV-nya juga ya untuk menghibur para pasien. Rekam terus. Oh iya. Allahu Akbar. Tiba-tiba nongol ya, dan yang menjadi apa ya? Sekarang saya coba kita balik lagi ya, kita lihat ya saat dia nongol di sip, dia nongol ini ya, pada bagian ini dia nongol kelihatan, dan di sini ada orang, dia nggak menyadari kalau ada yang lewat di situ ya. Mungkin nama juga makhluk yang nggak bisa dilihat ya, sulit dilihat ya, bisa jadi. Tapi dia nongolnya di CCTV gitu loh, di ruang isolasi. Jadi ya kalau misalnya yang namanya rumah sakit itu cerita horor nggak pernah putus ya, selalu ada saja kalau di rumah sakit itu ya. Oke, next ya. Oh, asli kah ini? Asli kah ini teman-teman? Masalahnya warga pada ngeliatin lo, itu satu kampung ya. Asli apa enggak ya? Satu kampung lo yang ngumpulin itu, pada teriak di atas rumah lagi ya. Nggak tahu ya asli atau enggaknya, saya kurang paham. Ya nggak tahu satu kampung atau enggak, cuma suaranya rame banget ya. Oke, next. Hilang. Yang pertama anaknya, yang kedua baru hilang. Saya penasaran, saya lihat lagi. Sabar. Dan gerakannya agak beda memang ya, gerakannya kayak gimana gitu loh, itu loh. Saya nggak tahu itu, iya saya nggak tahu ini beneran atau enggak, tapi ya kalau lihat kasat mata kayak beneran gitu ya. Oke, kita lihat video selanjutnya. Penampakan wajah wanita yang terbakar. Masih ada cuy, nama dan Neng masih ada cuy, masih ada. Sendal mana? Sendal mana ya? Sendal di belakang cuy. Ada bayangan di kamera. Bayangan apa Kang ini? Mana bayangan? Mana? Ini bukan kan ini bayangannya? Hah? Halo Neng. Tadi berarti nggak ada cuy. Halo Neng. Diwayu. Kaget dekat-dekat tulisannya ya cuy. Itu tulisannya bayangan ilusi Yoyoy, Kak Henry, bayangan ilusi. Allahu Akbar. Gokil, kampret, kampret gue kerjain lagi kampret. Penampakan wajah wanita yang
Cepet banget, Bet. Gila. Oke, next. Allahu Akbar. Makanya kalau tidur jangan main-main kamera ya, langsung kalau main game aja, jangan kamera gitu loh. Kayak gitu ya, kaget lah. Sementara asik main, mana pucet banget tadi, langsung hilang lagi. Next. Tunggu saya baca dulu. CCTV berhasil merekam kejahatannya dan ganjil, coba perhatikan baik-baik. Ini sapi kan? Sapi. Oke, jelingkar sapinya. Kejadian creepy kayak ini kalau mungkin bagi kita yang punya CCTV, kalau dicek mungkin ada aja ya. Saya punya teman itu juga, dia punya toko warung sembako kan, dia pasang CCTV. Ya ada aja kejadiannya, walaupun nggak terlihat, mungkin tiba-tiba ada barang yang jatuh gitu, dijatuhin gitu, sering juga aja kayak gitu ya. Makanya kalau CCTV itu ada untungnya, ada juga seremnya gitu loh. Saya nggak tahu ini fix nyata atau editan, saya juga kurang paham ya masalahnya, tapi ini direkam dari CCTV ya, tahun 2022. Wow. Oke ya, kita lihat video yang terakhir. Sebuah kamera pengawas CCTV yang terpasang di dalam kamar ini merekam kejadian aneh sekaligus menangkap sosok misterius yang nyaris mencelakai seorang anak perempuan. Wow. Ada asap atau apa ya, kayak bayangan gitu muncul. Allahu Akbar, apa itu ya Mas Bro? Allahu Akbar. Terekam dengan sangat jelas bagaimana pintu kamar tersebut tertutup lalu terkunci dengan sendirinya di saat anak perempuan itu baru saja masuk ke dalam kamar mandi. Kemudian muncul sesosok bayangan hitam besar yang berwujud sepasang tangan mendekati anak itu yang berusaha membuka pintu. Beruntungnya pintu tersebut bisa terbuka, anak itu berlari keluar dan sosok itu pun langsung menghilang lenyap begitu saja. Buat teman-teman yang mungkin sudah punya anak atau punya adik-adik yang masih kecil, jadi itu memang harus diperhatikan dari soal-soal kayak gitu ya. Bukannya kita terlalu takut atau gimana, cuma kita harus waspada, apalagi terhadap ruangan yang sering kosong ya. Rumah walaupun diisi pun kalau ada kamar yang kosong nggak pernah dibersihin ya jadi tempat sarangnya gituan ya. Jadi ya ada beberapa cara sih. Kita masuk rumah jangan lupa ucapan salam, kalau yang muslim masuk kamar ucapan salam, itu salah satu cara untuk menghindarinya ya. Itu dari tips-tips ustadz yang terkenal. Memang dia suka sekali ya kayak gitu ganggu anak-anak kecil, itu suka banget ya. Saya jengkel kalau itu anak kecil diganggu, kadang masih bayi itu sampai nangis nggak bisa tidur, ternyata ada yang ganggu gitu, bukan karena sakit atau demam atau panas, ternyata ada yang gangguin gitu. Biasanya sering begitu, apalagi kalau kejadian di desa itu lebih sering terjadi ketimbang di kota. Tapi penampakan hantu Arab nyata, terekam jelas, hantu Arab buat merinding. Nah ini di Arab nih. Video ketiga ini berasal dari YouTuber asal Arab, yang dimana saat itu dia nekat untuk mendatangi salah satu rumah yang baru beberapa hari terjadi pembantaian satu keluarga.
Di sana terlihat jelas, di lantai banyak sekali darah yang berceceran. Entah apa tujuannya, namun di awal dia masuk, banyak mendengar suara-suara teriakan dan benda yang bergerak sendiri. Sampai tiba-tiba, terlihat penampakan yang mengintip dari balik jendela. Simak baik-baik videonya. Berdarah bro. Merinding saya. Ini rumah bekas pembantaiannya. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. 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 Wow, wow, wow. Mukanya Arab-Arab gitu ya? Bismillah. Lah, Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimati. La. Bismillah la yadhuruna ismi syai' fil ardi wa la fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Suaranya kayak anak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oh, dia dengan temannya ya, dia suara temannya ya. Ngintip lagi. Wow. Di Arab ini ya. Yang buat nervous apa kayak nervous lagi, kayak creepy banget itu ya. Tempat pembantaiannya itu ya, masih ada bekas bapak bercak-bercak darahnya gitu, dan tiba-tiba nongol kayak gitu ngintip, dan ya itu semua intinya tetap jin yang nyamar jadi hantu gitu ya. Cuma ya tempatnya tuh saya nggak tahu ada kejadian apa di situ ya, karena nggak ada kejelasannya. Ini di Arab intinya. Serem banget loh tempat pembantaian. Semoga tidak terjadi di daerah-daerah kita ya, amin. Next. Kejadian aneh yang membuat kalian merinding, fokus dan siapkan nyalimu. Video ini terlihat seorang pengendara merekam kejadian aneh di jalanan. Terlihat wanita sedang berjalan kaki, namun ada yang aneh dengan wanita tersebut. Dia menunjukkan gerak-gerik yang sangat menyeramkan. Mereka pun ketakutan melihat gerak-gerik yang digerakkan oleh wanita tersebut. Sampai akhirnya mereka panik ketakutan. Simak baik-baik videonya. Chị berapa ribu sebelum berapa nih orang lain? Nah, mau tahu di main benda teh? Iya, saya serap. Klip video ini tu. Kayaknya ratman. Klip video orang berbunya kami. Pas strike ni ada korban tanpa boleh mau. Jauh dia. Mau jumpa. Jauh dia, be. Sel. Ada berapa? Video yang kedua ini adalah kejadian aneh lainnya. Tunggu. Aduh, seru juga ini. Di mana terlihat pria melayang di jalanan, padahal saat itu tidak ada angin kencang sedikit pun. Simak videonya. Wih, kayak ada yang nabrak gitu ya, Mas Bro ya. Wih, 是什么将它撞飞的呢？ Wih, terbentur. Di video ini terlihat seorang pria yang sedang merekam-rekam kejadian yang ada di hutan. Awalnya tidak ada yang aneh, sampai akhirnya dia dikagetkan dan ketakutan saat dikejar dengan sosok aneh hitam menyeramkan. Dia pun sontak lari ketakutan. Simak baik-baik videonya. Wih, apaan tuh? 画面虽然是一闪而过，但是我们还是看到它的轮廓，是一个人的样子。但是这个东西为什么要在背后紧追不舍呢？在影片的最后， ngapain jutaan Mas Bro enak-enak di rumah gitu loh. Woi, 这会是什么呢？ apaan itu ya? Anjing saya loh. Baru tiba-tiba muncul lagi. 这看起来像是丧尸， kayak 我不知道这个影片真假。 hancur gitu ya badannya ya. 就算是在野外遇到了假扮的丧尸，这已经是够恐怖的了。 serem.
Jadi saya tadi mau komentar tapi ada video yang asli ya. Sama yang perempuan ini bahasanya bahasa apa ya? Ada yang tahu nggak? Kalau teman-teman ada yang tahu ini komentar dari daerah mana ya? Ini nggak ada kejelasan dari daerah mana. Dan entah itu bahasa apakah bahasa dari daerah kita atau mungkin di luar Indonesia, kita nggak tahu. Mungkin bahasa daerah kita saya juga nggak tahu. Dan kalau dari yang perempuan ini tadi saya lihat kayak ngasih kode gitu sih, dia kayak ngasih kode gitu ya, kayak ngasih kode sesuatu gitu, tapi kita nggak tahu apa gitu loh, nggak tahu apa. Sementara yang kedua tadi melayang kayak ditabrak gitu loh, terbanting tadi, wajahnya kena aspal tadi ya. Dan yang terakhir dikejar itu kayak kulitnya kayak gimana gitu ya, serem banget ya. Di luar negeri itu lebih aneh lagi ya. Oke, next. Hantu luar negeri mengerikan, seram bergerak sendiri. Penampakan nyata ya, pemburu hantu asal Rusia. Video ketiga ini berasal dari rumahnya udah kelihatan. Paranormal. Malam itu dia sedang melakukan eksplorasi di salah satu rumah kosong terbengkalai. Lokasinya pun jauh dari pemukiman warga. Terlihat bagian dalam ruangan seperti ada rantai dan seseorang yang pernah dirantai di sana. Namun ada satu ruangan yang masih terlihat sangat rapi. Kamera pun dipasang di setiap sudut ruangan. Dan tiba-tiba hal menyeramkan ini pun terjadi. Simak baik-baik videonya. Takutnya kalau di luar negeri itu kan banyak psikopat gitu ya. Oh, jika ingat main Resident Evil. Keluar. Oke. Apa itu? Oh. Penasaran apa yang ada di dalam. Hah? Kosong kayaknya. Kosong. Kok gerak-gerak sendiri di atas. Wah, pulang aja. Ada yang aneh menurut saya rumah ini. Rumah ini kayak terbengkalai gitu, tapi penerangannya kok masih hidup ya. Penerangannya kayak masih ada gitu. Udah cabut aja mas bro, cabut lah. Misalnya kayak gitu creepy banget kalau di sana ya. Nyalinya tinggi juga ya bre ya. Kayak gitu loh. Kita aja belum tentu mental gitu ya. Cuma yang saya takutkan kalau itu bukan rumah hantu, tapi malah rumah psikopat ya. Kalau rumah psikopat itu bahaya banget ya. Habis kita dihancurkan sama psikopat itu. Oke, next. Penampakan satu Korea di gedung angker. Video penampakan Korea kedua ini berasal dari pemburu hantu asal Korea. Malam itu tujuannya adalah salah satu gedung yang sangat terkenal angker di sana. Bangunan tersebut terlihat sangat mencekam dengan kondisi barang yang berantakan dan kotor. Awal penelusuran dia sudah dikagetkan dengan suara-suara yang aneh dan benda yang bergerak sendiri. Sampai ada satu momen muncul penampakan yang membuat dia panik dan lari ketakutan. Simak baik-baik videonya. Di luar negeri itu gedungnya kebanyakan masih bagus-bagus ya. Bahkan ada alat-alat itu yang masih bagus, ditinggalin gitu aja gitu, nggak dimanfaatkan gitu ya.
Oke, tidak ada orang. Masih bang. Kayak mas. Hah? Lihat. 누구세요? Televisi ada. Bahkan banyak yang masih bagus-bagus itu ditinggal ya. Tendang sama dia. Oke. Kenapa dia sembunyi? Oh, dia melihat dari atas ya. Oi, kaki siapa itu? Kaki saya baru nyadar. Kalau nggak dijum saya nggak nyadar itu ya. Kalau nggak dijum saya nggak nyadar. Kaki. Kayak kaki perempuan ya. Oke, ujung kaki lagi. Kaki. Ada kaki ya teman-teman, kaki. Dibuka perlahan. Itulah kalau mau video fullnya cek sekarang di YouTube Satpam Story. Sebuah kamera CCTV. Penampakan kuntilanak terekam CCTV jalan. TV yang terpasang di persimpangan jalan ini merekam satu sosok yang di lingkar ini ya. Oh, Allah Akbar. Hilang mas bro, hilang. Muncul ya, ini dia. Muncul terus hilang. Wih, hilang mas bro, langsung merinding saya. Terekam dengan sangat jelas muncul sosok misterius di bawah pohon di pinggir jalan yang terlihat sepi tersebut. Iya. Sosok ini real ini bukan settingan kalau ini. Terekam beberapa detik, lalu kemudian secara tiba-tiba langsung menghilang. Rambutnya panjang. Langsung menghilang ya, tiba-tiba muncul langsung menghilang. Dan kalau menurut penilaian saya pribadi ini real, ini asli ya, karena dia nggak berbentuk padat, itu yang paling utama. Dia nggak berbentuk zat padat gitu, dia kayak nyerawang gitu, nembus, dan hilangnya itu kayak asap. Karena saya sendiri pernah ngalami suatu kejadian yang mungkin yang berbau-bau seperti itu, dan memang hilangnya kayak asap gitu. Wow, nggak hilang ting kayak gitu, nggak ya, kebanyakan hilangnya kayak asap gitu. Wow. Buat yang punya CCTV di rumah bisa dicek-cek, atau mungkin nanti dikirim videonya di deskripsi ya, di komentar ya, nanti bisa kita lihat bareng-bareng link videonya ya. Siapa tahu kalau teman-teman punya video yang menarik tentang yang horor-horor, bisa dikirim ke deskripsi lagi di komentar, nanti linknya kita tonton, kita kumpulin yang banyak dulu baru kita tonton bareng gitu, asik. Oke, next. Tahan. Kamu harus nonton banget video ini. Apa kakak? Cepat aja kak. Seram lagi sendirian, wanita ini tidak sadar ada penampakan. Mana deh orang enak lo. All my friends are toxic, ambitionless, so rude and always negative. Tahan. Saya akan coba langsung ya mas bro. Coba perhatikan bagian mana ya dah. All my friends are toxic, ambitionless, so rude and always negative. Saya nggak tahu ini asli atau editan. Soalnya tiba-tiba muncul dan langsung di zoom gitu ya, jadi nggak terlalu gimana realnya itu nggak dapat gitu kayaknya ya.
Bagus tigina. Oke, next. Penampakan kuntilanak terekam CCTV. Ini rumah ya. Full videonya ada di YouTube Al Adventure. Oh ya, ada bayangan ada bayangan ya, ada bayangan. Ada bayangan. Wow, bayangan putih ya. Lewat begitu aja. Oke. Kayak nyebrang gitu ya, nyebrang. Ini di rumah kah bang? Itu 2023 ya. Bulan 4 tanggal 3 atau bulan 4 tanggal bulan 3. Oke teman-teman, saya akan lanjut dulu lagi aja. Tapi CCTV tetap akan saya standby. Kita coba tidur lagi. Allahu Akbar, merinding saya tiba-tiba. Lewat itu. Melayang bro, melayang gitu ya. Melayang. Kalau dilihat dari kronologinya kayak gini kelihatannya ini memang real ya, ini real gitu kan. Kayak real gitu sih ya. Pendapat saya juga jangan terlalu diambil juga ya. Masalahnya saya menilai dari apa yang saya lihat gitu ya teman-teman ya. Memang kalau di CCTV itu lebih banyak merekam kejadian yang lebih natural atau real ya, biasanya seperti itu ya. Atau mungkin kejadian wow memang benar-benar aslinya gitu loh. Oke, next. Video penampakan kuntilanak terekam kamera CCTV di pemakaman. Rekaman yang diunggah ke salah satu akun Instagram ini adalah merupakan rekaman CCTV yang terpasang di tempat pemakaman. Dalam rekaman tersebut tak sengaja terekam penampakan menyeramkan seperti ini. Allahu Akbar, apa itu? Jalan ya. Hilang. Oh, masih di situ dia, masih di situ. Seperti yang kita lihat, terekam dengan jelas sosok menyeramkan bayangan putih yang tiba-tiba saja muncul dan melintas di tempat tersebut. Terlihat seperti seorang wanita yang mengenakan gaun putih dan rambutnya yang panjang yang diduga itu adalah kuntilanak. Lumayan banget deh CCTV di pemakaman. Oke ya, jadi sebenarnya begini teman-teman. Kalau teman-teman ada yang punya ya, entah teman-teman merasa rumah teman-teman itu aman, gak ada apa-apa. Tapi kalau teman-teman sering pasang CCTV, bahkan mungkin sudah tahunan pasang CCTV, coba dicek-cek kadang ya. Coba dicek-cek, siapa tahu ada video yang aneh di CCTV-nya ya, tanpa sengaja terekam apa gitu. Biasa kebanyakan itu banyak, kalau CCTV itu banyak merekam sesuatu yang nggak disengaja ya, hal aneh atau kejadian aneh ya teman-teman. Wow. Oke, next. Penampakan kuntilanak. Lihat reaksi anjing saat melihat sosok penampakan. Rekaman diambil dari salah satu CCTV warga. Oke, YouTube di sekitar kita ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah.
Anjing ngelihat loh, respon anjingnya. Melayang mas bro, kirain jalan. Melayang mas bro, melayang mas bro, melayang. Melayang mas bro. Benar ya, anjingnya hewan itu merespon kebanyakan ya. Kalau ada yang aneh gitu sensitif biasa kalau hewan. Wow. Sini salah satu video dari TikTok di sekitar kita dan YouTube juga di sekitar kita. Wow. Buat teman-teman selalu waspada, tapi jangan takut ya. Video penampakan ini terekam di kamera CCTV yang terpasang mengarah ke halaman rumah. Terlihat ada 3 orang pria yang sedang duduk santai di teras rumah tersebut. Lalu secara tiba-tiba muncul sesosok bayangan putih yang berjalan di belakang mereka. Gila, putih itu. Putih itu. Ngilang mas bro, ngilang. Tiba-tiba aja muncul langsung hilang. Wih, muncul lagi dia. Dia nggak padat gitu ya mas bro, kayak nyerawang gitu ya, kayak nembus gitu. Dan mereka memang nggak sadar mas bro, karena mereka asik bermain ya, situ asik ngobrol, jadi nggak begitu memperhatikan. Jadi ini memang nggak tahu ini, tapi ini kayak kelihatan real gitu ya. Ini TikToker dari satpam horor ya. Boy, next. Diduga kuntilanak terekam CCTV. Iya, kayak gunting. Mana? Allah Akbar, langsung merinding saya. Kuntilanak terekam CCTV. Tiba-tiba langsung dia terbang. Kita lihat dulu ya. Kita lihat di sini kayak langsung kayak terbang gitu ya pas lingkarannya. Kita lihat pas lingkarannya. Tunggu sebentar saya carikan buat ya. Dia muncul bayangan putih ini. Lihat ini putih dan kemudian dia membanjar panjang kayak terbang gitu ya. Oke, mundur dikit. Nah ini ya kayak dia ini terbang gitu ya. Wow. Saya nggak tahu apa ini, panjangnya dari sini ke sini terbang, dia langsung ngakawet gitu ya. Coba kita play. Terbang, terbang gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian dulu untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi pembelajaran buat kita untuk selalu hati-hati dimanapun kita berada. Intinya juga jangan terlalu takut dan nggak perlu takut sama yang beginian.